Terima kasih Tuhan, inilah pengakuan dari hati kami yang paling dalam. Ketika kami berada bersama dengan Tuhan, Tuhan bersama dengan kami, maka kami akan tampil menjadi orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada itu, kami lebih daripada pemenang. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kekuatan yang Kau berikan bagi kami, yang memampukan kami untuk kami bisa menjadi lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Tuhan atas anugerah kebaikan yang Tuhan limpahkan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan ketika kami pun di persimpangan jalan, Tuhan tetap bersama dengan kami, supaya kami tidak salah memilih jalan, bahkan tidak membiarkan kami tersesat. Karena kami tahu Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup, yang akan memampukan kami untuk tetap hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berfirmanlah bagi kami, dan kami siap menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Kita yang siap menyambut firman Tuhan, kita akan katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kayaknya udah bertahun-tahun gak ketemu ya Bapak Ibu. Saya bersyukur melihat Pak Efri, Bu Mariam dalam keadaan yang luar biasa setelah melewati masa-masa yang sulit. Kalau ada sebagaimana ada pada saat ini, benar-benar karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Terima kasih juga buat jemaat Tuhan yang rajin, yang setia, yang dulu saya lihat hari ini juga masih ada Bapak Ibu. Ini bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, dari tadi lagu yang dinaikkan semua mengarahkan kita untuk menjadi orang yang menang. Saya mau tanya sama Bapak Ibu ya, apakah di antara Bapak Ibu yang hadir hari ini mau rugi atau mau cuan? Nanya aja sih. Mau cuan ya? Kalau Bapak Ibu mau cuan, mau gak mau Bapak Ibu harus terus nempel sama Tuhan. Karena sumber kemenangan kita, sumber keuntungan kita itu adalah Tuhan. Bapak Ibu mungkin yang seringkali buka medsos, ada lagu yang mengatakan jangan tukar Tuhanmu dengan cinta. Jangan tukar Tuhanmu dengan bisnis, dengan karir, dengan kesibukan, dengan apapun. Karena ketika kita menukarkan Tuhan kita dengan yang lain, maka kita tidak akan memiliki cuan, Bapak Ibu. Makanya orang yang beruntung, orang yang menang adalah orang yang terus mau nempel sama sumber kemenangan itu sendiri. Bapak Ibu, ada cerita inspiratif Bapak Ibu, ada seorang atlet maraton, dia dari Afrika, tepatnya dari satu negara namanya Tanzania. Dia dikirim oleh negaranya mengikuti olimpiade yang ada di wilayah Meksiko. Nah singkat cerita Bapak Ibu, ketika dia mengikuti lari, Bapak Ibu lari maraton, jadi mulai dari garis start, dia lari, ada begitu banyak pelari yang lainnya. Nah tiba-tiba dia kram, kemudian dia terjatuh. Ketika dia terjatuh, belum sempat dia bangun, pelari-pelari yang lainnya itu akhirnya kayak nendangin dia, nendang kakinya yang jatuh. Mau tidak mau kakinya semakin sulit untuk bangun Bapak Ibu, untuk bangkit berdiri. Nah singkat cerita, tim medis datengin untuk nolongin. Nah, nolongnya dengan cara apa Bapak Ibu? Nolongnya dengan cara kaki lututnya itu dibalut Bapak Ibu. Nah, ketika dibalut, kemudian tim medis bertanya, Bapak mau melanjutkan larinya atau mau stop? Dia bilang begini, negaraku mengirim aku 5.000 mile ke tempat ini bukan untuk memulai pertandingan, tetapi untuk menyelesaikan pertandingan. Singkat cerita Bapak Ibu, dengan tertati-tati, dengan lutut yang dibalut, akhirnya dia pelan-pelan mengejar. Sudah jauh banget. Sampai akhirnya dia berhenti di garis finish.
finishing well. Bapak Ibu, memang dia tidak mendapat piala. Dia tidak mendapat gelar juara. Tetapi semua mata tertuju kepada dia. Kenapa? Karena dia bisa menyelesaikan pertandingan sampai di garis akhir walaupun lututnya terluka. Bapak Ibu, orang yang memiliki mentalitas pemenang bukan berarti tidak punya halangan. Bukan berarti tidak pernah gagal. Tetapi orang-orang yang memiliki mentalitas pemenang adalah mereka yang terus mau bangkit untuk selalu mau menang. Bapak Ibu, pelari maraton tadi namanya mungkin Bapak Ibu pernah dengar, namanya itu John Aquarin. Nah, tokoh ini yang akan menginspirasi kita bagaimana kita bisa tampil menjadi seorang pemenang tanpa takut menghadapi tantangan hidup. Saya mau tanya sama Bapak Ibu ya, mungkin saya salah Bapak Ibu ya. Saya mau tanya ya Bapak Ibu, selama kita hidup kayaknya masalah gak pernah berhenti, benar gak sih? Baru ketemu masalah A belum kelar, sudah muncul masalah B. B belum kelar, muncul C. C belum kelar, D, dan sampai seterusnya. Akhirnya masalah hidup kita bertumpuk tanpa selesai satu dengan yang lainnya. Sampai-sampai kita mengatakan beban hidupku sangat berat. Kita pernah merasakan di titik itu Bapak Ibu ya. Saya pun pernah mengalami di titik itu. Tetapi kita tetap melihat bagaimana Tuhan itu selalu menopang orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, supaya tetap tampil kuat, bahkan bisa menyelesaikan segala pergumulan hidupnya. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, saya pun masih banyak persoalan Bapak Ibu. Suami saya sakitnya makin hari bukan makin membaik Bapak Ibu. Kalau orang prestasi dalam kuliah atau dalam kerja enak ya, suami saya tuh prestasinya tinggi. Dalam penyakit maksudnya. Grade-nya naik terus Bapak Ibu ya. Mestinya orang yang sakit grade-nya turun ya. Tapi suami saya makin naik, makin naik. Tetapi apakah membuat suami saya jadi mundur dari Tuhan? Enggak. Dia mah tambah semangat. Malah tampilan mukanya tambah sehat. Bapak Ibu ya. Mungkin persoalan penyakitnya belum sembuh. Tetapi karena hatinya bisa menerima, mengikhlaskan, bersahabat dengan keadaan, membuat dia bisa mengatakan, aku bersukacita bukan karena persoalanku. Aku bersukacita karena ada Tuhan yang berjalan bersama denganku. Amin ya Bapak Ibu. Bukan hanya amin, kudu dipraktekin. Itu yang penting Bapak Ibu ya. Saya minta maaf Bapak Ibu, saya pakai sepatu ini bukan mau gaya. Bukan Bapak Ibu. Karena saya ada masalah lutut Bapak Ibu. Jadi kalau saya berdiri terlalu lama, kalau mau ini saya mau gak mau harus pakai sepatu yang nyaman. Supaya saya bisa lebih enak Bapak Ibu ya. Tapi kita percaya apapun masalah yang sedang kita hadapi, tidak membuat kita mundur dari Tuhan, tetapi semakin menaruh iman kita sama Tuhan. Karena kita tahu sumber hidup kita, sumber keuntungan kita, sumber kemenangan kita hanya ada di dalam Tuhan. Di luar dari itu, kita semua akan mengalami kekalahan. Yuk kita akan membuka slide Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya adalah mentalitas pecundang. Aduh pecundang nggak enak kata pecundang. Pecundang itu identik dengan orang yang suka kalah dan selalu gagal. Versus mentalitas pemenang. Kalau pemenang ini saya katakan Bapak Ibu, ini bicara bukan tidak pernah gagal, bukan tidak punya tantangan, tetapi adalah orang yang selalu mau berjuang untuk memperoleh kemenangan. Bapak Ibu, kita akan, karena saya orang perjanjian lama Bapak Ibu, jadi mau gak mau kita akan melihat di dalam bilangan, tidak semua Bapak Ibu ya. Nah saya sebelum membacakan beberapa ayat karena terlalu panjang, jadi saya akan melompat. Ada beberapa ayat yang saya akan bacakan, nanti Bapak Ibu saya akan loncat nanti ke pasal 14, saya juga tidak membacakan semua, hanya beberapa ayat saja yang saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Tetapi saya sebelum membuka Alkitab dan membacakannya bagi Bapak Ibu, seberapa banyak Bapak Ibu yang hari ini bawa Alkitab kayak saya mau nanya deh Bapak Ibu sok atuh.
Sok atuh diangkat ya. Ada. Sok atuh diangkatnya. Sebelah kiri saya Bapak Ibu ada yang bawa Alkitab kayak saya, sok atuh diangkat. Ah, terima kasih Bapak. Paling tidak ada 1000 jiwa yang bawa di sini ya. Yang di sebelah sini atuh ada? Oh, haleluya ya. Tidak ada. Baik. Coba yang agak ke sini deh, yang agak deket Bapak Gembala, siapa tahu bawa semua. Sok ada yang bawa? Tidak ada juga. Yang sebelah kanan saya ada yang bawa kayak saya? Ya Allah, ini kenapa pada nggak bawa? Bapak Ibu bukannya apa ya, nih saya kasih tahu ya, mungkin ini adalah pesan yang berulang kali saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu nggak bawa ini, Bapak Ibu tahu nggak siapa yang paling kena dampaknya? Bukan kita yang di kota, tapi sahabat-sahabat saudara kita yang di daerah, mereka nggak bakal dapat ginian lagi. Kenapa? Karena LAI tidak akan lagi mencetak ini karena dianggap nggak dibutuhkan. Yang kasihan, apakah bisa amanat agung dituntaskan sementara Alkitab, firman Tuhan tidak sampai ke mereka Bapak Ibu. Jadi ya, saya mau kasih tahu Bapak Ibu tapi jangan bilang-bilang ya. Mulai minggu depan dan seterusnya, barang siapa yang bawa Alkitab kayak saya, Bapak Ibu dapat door prize. Door prize-nya bukan dari saya Bapak Ibu, tapi dari Bapak Gembala. Nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu door prize-nya, mau tahu Bapak Ibu door prize-nya adalah Alkitab edisi TB yang kedua. Sok atuh mending hebat. Kalau beli teh mahal Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya cuma bawa Alkitab. Seberapa banyak Bapak Ibu mulai minggu depan dan seterusnya yang mau bawa Alkitab kayak saya? Sok atuh angkat tangan, siapa yang mau? Wah, ini teh mulai bandel ya kayaknya. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan buat Bapak Ibu yuk. Saya akan membuka di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Saya tidak baca semua Bapak Ibu, tetapi saya akan membaca dari ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah 40 hari mereka pulang dari pengintaian negeri itu. Bapak Ibu ada yang menarik. Orang Israel dijanjikan Tuhan untuk mereka keluar dari Mesir, dari rumah atau tempat perbudakan menuju ke tanah Kanaan. Itu adalah tanah perjanjian. Nah, dalam perjalanan mereka ke sana Bapak Ibu, kemudian Musa memerintahkan ada 12 orang para pemimpin Israel dari 12 suku untuk pergi duluan ke Kanaan. Ngapain pergi duluan ke Kanaan? Mengintip. Mengintai itu sama dengan mengamati, mengintip. Seperti apa keadaan daripada tempat negerinya, dan kayak apa hasil buminya, dan kayak apa orang-orang yang diam di tanah Kanaan. Jadi ada 10 orang yang diutus Musa untuk mereka pergi mendahului bangsa Israel supaya mengecek Bapak Ibu ya, cek recheck seperti apa keadaan kota Kanaan, negeri Kanaan sebelum seluruh orang Israel memasuki negeri tersebut. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya. Jadi 40 hari Bapak Ibu ya. Ayat 26. Mereka pergi menemui Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades. Artinya 12 orang ini datang menemui Musa, Harun dan seluruh orang Israel. Di Kades di padang gurun Paran, mereka membawa kabar keduanya dan kepada segenap umat serta memperlihatkan hasil negeri itu kepada mereka semua. Bahasa gampangnya gini Bapak Ibu, 12 pengintai ini terutama yang 10 itu kasih laporan kepada siapa? Kepada Musa sebagai pemimpin bangsa, kepada Harun, sekaligus juga kepada seluruh orang Israel. Supaya mereka semua mendengar seperti apa laporan dari daripada 10 pengintai ini. Intinya Bapak Ibu, laporan yang mereka sampaikan itu justru mau menjelaskan seperti apa wilayahnya, hasil buminya, kemudian juga orang-orang yang mendiami di sana. Nah, saya akan bacakan lagi Bapak Ibu, ayat yang ke-27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana engkau mengutus kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya.
Inilah hasilnya. Jadi mereka bawa hasil Bapak Ibu. Memang betul bahwa tanah Kanaan itu subur. Dan tidak heran makanya mereka datang membawa hasil. Nah yang menarik, hanya saja bangsa yang tinggal di negeri itu kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Jadi wilayahnya itu berbenteng. Wilayahnya itu sangat kokoh Bapak Ibu ya, sangat kuat. Ini yang dilaporkan oleh 10 orang tersebut, 10 pengintai. Juga di sana dikatakan ada keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Enak itu dikenal adalah orang-orang yang bertubuh besar seperti raksasa. Jadi menunjukkan bahwa orang atau penduduk setempat itu adalah orang-orang yang kuat. Secara fisik mereka itu adalah orang-orang yang kuat. Kemudian ayat yang ke-29. Orang Amalek tinggal di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori tinggal di pegunungan. Orang Kanaan tinggal di sepanjang tepi laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Jadi dikasih tahu bahwa penduduk-penduduknya tinggalnya di wilayah-wilayah apa aja. Ini menunjukkan bahwa laporan daripada 10 orang ini sangat detail Bapak Ibu ya. Nah kemudian saya lanjutkan di ayat yang ke-30. Kemudian, nah ini Bapak Ibu ayat 30 saya skip. Saya langsung ke 31 Bapak Ibu ya. Dari 30 saya skip ke 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Maksudnya orang Israel itu nggak mungkin maju melawan bangsa Kanaan. Kira-kira bahasa gampangnya seperti itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka juga menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang mereka intai dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Jadi penduduknya atau orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan itu adalah kanibal yang suka makan orang. Kira-kira bahasa gampangnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang menarik lagi di sini dikatakan, semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kami lihat juga di sana orang-orang raksasa. Bani Enak berasal dari orang-orang raksasa. Kami melihat diri kami seperti belalang. Bapak Ibu tahu belalang itu kecil banget. Raksasa itu gede banget. Sementara belalang itu kayak seberapa sih Bapak Ibu? Belalang teh paling gede ya Bapak Ibu segini, paling gede nih, paling gede teh segini. Sementara orang-orang yang di sana dikatakan adalah kayak raksasa. Bisa bayangin gak Bapak Ibu, belalang lawan raksasa itu artinya tidak bisa terkalahkan. Tapi apa respon daripada Kaleb dan Yosua? Ini adalah 2 orang yang justru memberikan perteduhan, memberikan ketenangan. Di tengah laporan yang menggelisahkan. Di tengah laporan yang mencemaskan. Di tengah laporan yang menakutkan seluruh bangsa Israel. Bapak Ibu saya mau nanya ya. Bapak Ibu bisa bayangin gak? Sementara mereka dalam perjalanan mau ke tanah Kanaan. Udah diintimidasi. Kita teh gak bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena di sana orang-orangnya teh kuat. Kita gak mungkin kalahkan mereka. Bapak Ibu bisa bayangin gak? Mereka dalam perjalanan tiba-tiba hatinya yang mungkin sudah ciut, makin kecil. Sampai akhirnya mereka gak punya hati lagi. Yang tampil adalah apa? Rasa takut, rasa cemas. Jangan-jangan kami akan mati di tengah jalan. Kenapa? Karena kami tidak mungkin masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Tapi saya bilang sama Bapak Ibu, benar gak ya? Bapak Ibu, kita itu gak pernah akan merasakan apa arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita kalau kita gak pernah terdesak. Sama seperti gini Bapak Ibu, saya gak mungkin membutuhkan selimut kalau cuaca lagi panas. Saya akan membutuhkan selimut kalau cuacanya dingin. Sama juga. Kehadiran Tuhan gak akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak membutuhkan. Bagi orang yang hidupnya enak, bagi orang yang gak ada tantangan, bagi orang yang gak ada kecemasan, bagi orang yang gak ada ketakutan, tidak akan merasakan atau kehadiran Tuhan tidak berasa. Tapi bagi orang-orang yang dalam ketakutan, dalam kecemasan, justru mereka akan bisa merasakan kehadiran Tuhan.
Nah Bapak Ibu, kehadiran Tuhan bagi orang-orang Israel yang lagi cemas, itu Tuhan tidak langsung turun. Tapi Tuhan pakai Kaleb dan Yosua. Tuhan pakai 2 orang untuk mengimbangi 10 orang yang kasih kecemasan. 2 orang yang meneduhkan dari 10 orang yang memberikan ketakutan dan kecemasan. Saya akan membaca di ayat 30 Bapak Ibu. Nanti lompat ke pasal 14 Bapak Ibu ya. Di ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju. Nah ini keren ya Bapak Ibu. Kita akan maju. Walaupun di depan itu temboknya gede. Temboknya susah mungkin dilompati. Tetapi dengan seruan, dengan perteduhan, dengan encouragement yang diberikan Kaleb kepada orang Israel, paling tidak membuka insight mereka, membuka faith mereka, membuka iman mereka untuk mereka terus mau maju dan tidak mundur. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Makanya tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Jelas Bapak Ibu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Pertanyaan saya, apakah Kaleb sudah sampai di Kanaan? Belum. Belum. Kemenangan sudah di tangan mereka? Belum. Mereka sudah bergerak? Belum. Belum apa-apa. Tetapi cara pandang, nih Bapak Ibu, kalau bicara tentang mentalitas, itu juga bicara tentang mindset, cara pandang kita. Tetapi sekaligus juga bicara tentang sikap dan tindakan kita. Jadi ngomong mentalitas, semua itu harus berawal dari mindset. Dari cara pandang kita. Dari cara pandang akan menghasilkan sikap. Dari sikap akan menghasilkan tindakannya. Jadi tindakannya kayak apa, itu tergantung dari sikap. Sikapnya seperti apa, itu tergantung dari mindsetnya, cara pandangnya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Nah makanya Bapak Ibu resikonya ngundang pengkhotbah teh guru. Jadi saya kudu menjelaskan dulu. Nanti kalau udah dibuka mah cepet Bapak Ibu. Tetapi untuk masuk ke situ, ini teh baru pendahuluan loh Bapak Ibu. Iya, baru introduksi ini. Nah saya bukakan dulu supaya Bapak Ibu kita semua paham ya. Nah saya akan bacakan sedikit lagi ayat. Kita akan masuk di pasal 14 Bapak Ibu. Ayat ke-5 sampai ayat yang ke-10. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada semua orang Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Eta teh kebalik. Ini teh baik, yang dikasih tahu laporannya Bapak Ibu adalah positif. Sekarang teh kalau saya juga termasuk yang suka lihat TikTok Bapak Ibu, karena di situ inspirasi khotbah saya muncul Bapak Ibu. Mau nggak mau ilustrasi apa, selain saya bikin sendiri, saya juga harus lihat fenomena yang di luar itu kayak apa. Bapak Ibu, sekarang ada istilah vibe positif, vibe negatif, begitu ya. Nah ini vibe-nya positif, bukan negatif Bapak Ibu. Dibilang negeri itu baik-baik. Wah, pertanyaan saya sama Bapak Ibu, yang pusing teh siapa Bapak Ibu? Yang 10 kasih negatif, vibe-nya negatif. Yang 2 kasih positif. Yang dengar siapa? Yang dengar itu orang Israel. Telinga kiri dengerin yang 10 pengintai laporannya, betul? Telinga kanan dengerin yang 2. Atau sok ada teh suruh milih. Milih ngikut yang ke-10 atau milih ngikut yang ke-2. Benar gak Bapak Ibu? Hidup itu ada pilihan, tapi terkadang kita gak punya pilihan untuk memilih. Orang Israel dalam tanda petik dikesankan, mereka itu diperhadapkan kepada pilihan 10 atau 2. Tapi sebenarnya mereka pun kesulitan untuk memilih. Saya pilih yang mana? Untuk yang enak positif memang pilihlah yang 2, yang sebelah kanan. Tetapi kalau melihat realita, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya, ini. Kita punya iman itu tidak menutup realita yang sedang kita hadapi, enggak loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan bilang begini ya, Tuhan, ketika aku punya iman, butakan realita. Enggak, malah semakin dimelekin.
Kita tidak bisa mengatakan kalau kita sakit, kemudian dengan iman kita mengatakan, saya nggak sakit. Tetap saya sakit, tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Itu beda loh Bapak Ibu. Paham yang maksud saya ya? Jadi sama juga, iman itu membuka realita. Kayak gini Bapak Ibu, kita mau menyeberang ya. Jalanan tuh lagi rame. Kemudian Bapak Ibu bilang begini, dengan iman semua truk, semua mobil berhenti. Enggak. Benar enggak? Enggak. Bapak Ibu nyebrang tetap harus hati-hati dong, ngelihat kiri kanan. Mobil tetap akan jalan sekalipun iman ibu mengatakan, iman ibu bapak mengatakan, dengan imanku aku menyeberang. Tapi lihat kiri kanan. Kalau enggak mah ketabrak. Paham ya Bapak Ibu? Saya seringkali agak sedih ketika orang banyak mengatakan aku punya iman. Tetapi sebenarnya bukan iman yang dimaksudkan. Tetapi justru adalah sekedar emosi aja. Nah ini yang bahaya Bapak Ibu. Iman itu tidak sama dengan emosi. Iman itu bicara soal keyakinan kita yang teguh sama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Itu iman Bapak Ibu ya. Baik, saya akan lanjutin bacanya Bapak Ibu. Pak Efri, aduh minta maaf Pak, saya teh sampai jam berapa Pak? Perasaan baru ngomong, ini teh udah mau 10:30, ini teh kumaha? Mau sampai jam 2, ini teh. Ada amen? Amen, tetap semangat dah. Nggak apa-apa sampai jam 2 kayak ada makan siang. Tah betul kan? Tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Nah baik, saya akan melangkah lagi Bapak Ibu. Saya akan masuk lagi di ayat berikutnya. Ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita. Ini 2 orang yang ngomong loh Bapak Ibu. Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya saja janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa di negeri itu. Sebab, nah ini Bapak Ibu, ini positif banget. Sebab mereka akan kita telan habis. Mending keren pisan. Ditelan habis, coba bayangin Bapak Ibu, ditelan habis itu artinya apa? Kita mah gak takut sama yang gede-gede. Kenapa? Karena Yosua sama Kaleb, mereka tahu bahwa sumber kekuatan mereka bukan diri mereka tetapi Tuhan. Nah, makanya mereka bawa nama Tuhan Bapak Ibu ya. Nah, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Tapi menarik Bapak Ibu, nanti kita tahu ya pilihan orang Israel itu di mana. Saya tunjukin yang ayat 10. Jadi pada akhirnya Israel itu akhirnya memilih yang mana. Nah Bapak Ibu, ayat yang ke-10 ya. Lalu segenap orang Israel itu mengatakan, akan melontari kedua orang itu dengan batu. Ternyata kurang ajar pisan ya. Yosua sama Kaleb itu akan dilempari batu sama siapa? Sama seluruh orang Israel. Kenapa? Gara-gara bilang negeri itu baik. Kita bisa masuk. Tuhan menyertai. Tuhan akan mengalahkan musuh-musuh kita. Tetapi mereka tidak dengar. Malah akan dilontari. Tetapi kemuliaan Tuhan tampak di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Saya mau bilang sama Bapak Ibu. Kalau Tuhan hadir, maka kemuliaannya akan nyata. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berdoa, jangan minta kemuliaan dulu. Minta hadirkan Tuhan. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, otomatis atau dengan sendirinya kemuliaan Tuhan akan ada bersama dengan kita. Kenapa kemuliaan Tuhan ada meliputi seluruh orang Israel? Karena ada 2 orang ini. Ada Kaleb dan Yosua. Next slide. Nah Bapak Ibu, saya nggak usah jelasin lagi karena udah jelasin ini bad news. Intimidasi ya. Jadi saya nggak usah jelasin lagi Bapak Ibu karena saya sudah menjelaskan ini 12 pengintai. Sorry ini mestinya 10 Bapak Ibu ya. Saking semangatnya nulis ini 10. 10 ini bad news Bapak Ibu ya. Untung tadi saya udah jelasin. Kalau nggak, saya menyesatkan Bapak Ibu ya. Next slide ya. Saya nggak usah jelasin lagi. Next slide. Nah good news. Saya nggak tuliskan semua ayatnya, saya tuliskan ayat yang 30 Bapak Ibu. Nah good newsnya Bapak Ibu, ini adalah Kaleb dan Yosua sebenarnya ya Bapak Ibu. Karena kalau kita tarik di pasal 14, nah saya masukkan di sini. Nah Bapak Ibu good newsnya kenapa? Karena Kaleb bilang begini, mari kita pergi, ayo bergerak, ayo maju. Kita akan menduduki negeri itu, artinya kita bisa masuk loh. Kalau kita maju kita akan masuk. Kemudian yang menarik, kita akan mengalahkan. Jadi langkahnya begini Bapak Ibu.
menurut Yosua dan Kaleb, kita maju, kita menduduki, nempati. Kira-kira seperti itu. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu, mentalitas pecundang. Bapak Ibu, saya juga nggak akan banyak menjelaskan karena dari ayat-ayat tadi yang saya bacakan, sekaligus saya sudah memberikan penjelasan yang sederhana. Bapak Ibu, ada banyak banget. Ini tentunya berdasarkan dari pembacaan teks yang hari ini ya. Saya tidak lari ke teks yang lain, saya cukup di teks di sini saja. Bapak Ibu, yang pertama kalau kita bilang mentalitas pecundang atau mentalitas orang yang selalu gagal atau orang yang sulit banget meraih keberhasilan atau kemenangan, itu yang pertama itu mindsetnya Bapak Ibu, negatif. Mindset negatif dalam arti begini Bapak Ibu, fokusnya pada persoalan, tidak melihat di balik persoalan itu sebenarnya ada akses untuk kita bisa dapat kesempatan. Kayak gini Bapak Ibu, kalau yang namanya mindsetnya negatif itu fokus pada persoalan kayak gini ya Bapak Ibu, ini misalnya persoalan, saya mindsetnya negatif, fokusnya jadi begini. Kalau saya lihatnya ini Bapak ini berarti ini dekat, persoalan ini di depan mata saya, maka di sekeliling saya tidak melihat apa-apa. Saya tidak lihat Bapak Ibu, kalaupun saya lihat Bapak Ibu itu tidak lagi menjadi fokus saya. Tapi yang jadi fokus saya ini adalah ini. Nah, bagi orang yang mentalitas pecundang, persoalan itu menjadi fokus utama bagi mereka. Artinya gini, ini persoalan di depan mata loh. Kalau di depan mata berarti begini. Maka tidak akan melihat di balik persoalan itu sebenarnya ada akses untuk untuk ada peluang bisa menang. Itu tidak ada. Bagi orang yang pecundang itu nggak ada Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, reaktif. Reaktif itu tidak proaktif. Reaktif gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya. Orang Israel kalau nanti Bapak Ibu baca. Nanti berikutnya baca di pasal 14. Reaktif. Reaktifnya gimana Bapak Ibu? Reaktif itu orang yang cepat merespon. Tapi nggak punya inisiatif untuk melakukan sesuatu. Nggak ada. Itu orang reaktif. Jadi begitu mendengar Bapak Ibu reaktifnya apa? Pokoknya kita nggak akan maju. Pokoknya kita nggak akan bikin apa-apa. Kita stay. Kita ada di tempat. Kita tetap ada di padang gurun dan tidak akan pernah sampai ke tanah Kanaan. Itu orang reaktif Bapak Ibu. Next slide. Nah, ini menarik Bapak Ibu, saya menemukan ya bahwa mentalitas pecundang itu melihat rasa sakit. Artinya gini, waduh, kalau kita mau dapat tanah Kanaan dan kita harus melawan, kayaknya berat banget. Berat banget prosesnya. Lebih baik kita ndak usah deh. Nah ini yang disebut dengan orang yang terpaku dengan proses dan tidak akan pernah bisa sampai di tempat tujuan. Sama kayak gini Bapak Ibu, mahasiswa saya itu senang kalau dapat nilai bagus, senang banget. Saya selalu tanya sama mereka, kamu mau gak dapat nilai A? Semua angkat tangan. Tapi giliran dikasih tugas, mereka bilang, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Iya. Dikasih tugas mereka kata, aduh Bu, tugasnya banyak banget, berat banget Bu, gimana caranya saya dapat nilai A, tapi gak usah ngerjakan tugas. Mungkin gak? Gak mungkin. Sama. Orang Israel harus mengalami namanya rasa sakit dalam perjalanan untuk mereka bisa sampai ke tanah Kanaan. Tapi bagi mentalitas pecundang, mereka mengatakan, tidak mau. Kita tidak mau menempuh rasa sakit itu. Kenapa? Karena itu terlalu berat. Paham ya Bapak Ibu? Saya mau tanya sama Bapak Ibu, mungkinkah ada seseorang yang berhasil tanpa sebuah proses? Nggak ada. Saya ada satu mahasiswa datang kepada saya konseling Bapak Ibu. Dia ceritakan semua masalahnya. Saya bilang begini. Justru kamu bersyukur kalau kamu dapat proses dari Tuhan. Kalau kamu nggak dapat proses dari Tuhan, kamu nggak pernah lihat tujuan hidupmu itu di mana dan bagaimana. Justru karena ada proses dari Tuhan dan proses dari Tuhan, saya bilang sama anak didik saya, proses dari Tuhan itu menurut saya itu tidak enak. Menurut saya nggak ada proses Tuhan tuh enak loh Bapak Ibu. Nggak tahu Bapak Ibu enak nggak? Saya sih merasakan bahwa proses Tuhan tuh nggak ada yang enak. Selalu menyakitkan, tetapi akan berujung, akan membawa kita kepada kebaikan. Memang nggak enak sih Bapak Ibu. Kita harus ngalami luka kehilangan.
kita harus mengalami kebangkrutan. Kita harus mengalami sakit penyakit. Kita juga harus mengalami kegagalan demi kegagalan. Bisa nggak kita lihat bahwa rasa sakit, rasa luka itu adalah part of bagian dari proses Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu ya. Perlu waktu. Ya Bapak Ibu. Oke. Yang keempat, berdalih. Kamu mau maju nggak? Enggak. Ih, gimana mau maju? Di depan sana batunya terlalu gede. Temboknya terlalu besar. Kita nggak mungkin tembus. Mereka orang-orang yang kuat. Kita nggak mungkin bisa masuk. Kita ini kan orang-orang yang tidak punya kekuatan sama seperti mereka. Nah Bapak Ibu, pecundang itu selalu jalan di tempat. Tidak ada pergerakan. Senangnya jalan di tempat, malah punya banyak excuse. Kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak bisa. Terlalu banyak rintangannya. Terlalu gede temboknya untuk dilompati. Paham ya Bapak Ibu? Next slide. Nah Bapak Ibu, dari pembacaan yang tadi saya sampaikan, mereka itu penakut. Mungkin kalau saya mau rada sedikit ekstrim, mereka itu pengecut Bapak Ibu. Kenapa penakut? Kenapa pengecut? Mereka itu lebih senang bukan diam dengan iman percaya mereka sama Tuhan. Tetapi mereka lebih suka di dalam zona rasa takut. Mereka nggak bisa keluar dari zona rasa takut. Kenapa? Karena yang mereka pikirkan adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang real. Kenapa? Tadi saya bilang Bapak Ibu, mindset mereka adalah fokus kepada masalah. Fokus kepada problem. Kalau fokusnya kepada problem Bapak Ibu, maka yang ada itu bukan rasa sukacita. Yang ada bukan rasa senang, rasa happy. Tetapi yang ada adalah rasa takut. Nggak mungkin bergerak Bapak Ibu. Nah berikutnya Bapak Ibu mengeluh. Nah Bapak Ibu, saya tadi memang nggak baca. Bapak Ibu kalau punya waktu lihat di pasal 14 ayat 1 sampai 4. Mereka itu tidak puas atas kebaikan dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, sepanjang perjalanan mereka sampai di padang gurun, sebenarnya mereka bisa hidup, cukup makan, cukup minum. Itu karena Tuhan yang berjalan sama mereka. Tapi mereka selalu mengeluhkannya apa? Kita itu selalu kekurangan. Kurang makanan, kurang minuman. Padahal Bapak Ibu tak cukup. Bapak Ibu nanti kalau punya waktu, lihat dalam Ulangan pasal yang ke-8. Mereka tuh dipelihara dengan sangat luar biasa. Sampai kasutnya Bapak Ibu, sepatunya ya, sendalnya. Itu selama 40 tahun mereka berjalan Bapak Ibu, itu tidak rusak. Bajunya juga tidak lapuk. Ada sok atuh kumaha, itu teh hebat pisan. Itu kalau bukan kebaikan Tuhan. Sok saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kita mah ngomong realitas saja ya. Saya mah tidak mau melangit, saya mah mau membumi. Saya tanya sama Bapak Ibu. Sepatu kita kalau dipakai terus paling awet berapa tahun? Sok atuh nanya dulu. 2 tahun, tergantung merek ya. Benar nggak? Kalau mereknya lebih bagus sedikit ya udahlah tahan agak 3-4 tahun. Tetapi kalau kakinya setengah agak kuda, jalannya terlalu kesana kesini, maka sepatu cepat rusak. Nah Bapak Ibu, saya mau bawa bagaimana pertolongan Tuhan itu sangat nyata atas orang Israel. Tapi orang Israel tidak pernah puas. Karena nggak pernah puas, makanya mereka selalu bilang, lebih baik kita hidup di Mesir. Suka nengok ke belakang. Di Mesir, walaupun kita diperbudak, tapi kita makanan berlimpah. Dagingnya berlimpah. Minum semua cukup. Tapi begitu kita dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, yang kita dapati, yang kita temukan, justru banyak tantangannya. Justru banyak persoalannya. Makanya Bapak Ibu, mental lintas pecundang selalu hidup di masa lalu. Dulu di Mesir. Makanya Bapak Ibu, saya membaca ada satu literatur dibilang begini ya. Tuhan hanya butuh 40 hari membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan perlu 40 tahun untuk mengeluarkan kehidupan Mesir dari orang Israel. Orang Israel itu selalu nengoknya ke belakang. Data kurang ajar Bapak Ibu. Padahal di belakang di Mesir mereka tuh diperbudak. Tapi yang mereka ingat adalah makanannya.
Yang mereka ingat adalah minumannya. Saya tidak tahu di Mesir apakah ada B2, ada bagong, cukyok, dan seterusnya. Saya tidak tahu Bapak Ibu ya. Tapi yang mereka katakan bahwa kita di Mesir justru cukup makanan dan minuman tanpa kekurangan. Saya mau bilang Bapak Ibu, mentalitas pecundang itu tidak lihat ke depan, tapi lihatnya ke belakang. Next slide. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar istilah mentalitas belalang? Nih, ini Bapak Ibu, mentalitas belalang itu selalu mengecilkan diri. Saya mah nggak punya potensi, saya mah nggak punya apa-apa, saya mah nggak bisa apa-apa. Kelihatannya kita bilang ini orang rendah hati, bukan rendah hati. Itu orang bukan rendah hati, tetapi orang itu punya mentalnya mental belalang Bapak Ibu. Mental belalang itu adalah orang yang susah maju. Orang yang punya mental belalang itu tidak akan pernah meraih keberhasilan dan tidak akan juga bisa memperoleh kemenangan. Ini Bapak Ibu cirinya ya. Makanya tadi dibilang mental kita ini kayak belalang. Bagaimana kita mau menghadapi penduduk sana yang gede-gede? Maka kita tidak mungkin karena kita nggak punya apa-apa. Kita adalah orang yang punya kekuatan kecil. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang ke-10 ini yang terakhir Bapak Ibu dari mentalitas pecundang, sikap ragu-ragu. Kenapa? Padahal mereka tahu Bapak Ibu, termasuk yang pengintai, 10 pengintai juga tahu bahwa Tuhan menjanjikan aku akan bawa kamu masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu nanti menengok sejenak di dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Tuhan itu udah janji, saya tak bawa kalian masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Bapak Ibu, justru yang 10 pengintai itu ragu-ragu. Bahkan ragu-ragu ini ditularkan kepada seluruh orang Israel. Makanya mereka merasa apa mungkin ya kita akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Next slide. Bapak Ibu, kita akan masuk sekarang ke sang pemenang. Mentalitas pemenang Bapak Ibu. Nah, mentalitas pemenang Bapak Ibu tentu kebalikan dari yang pecundang ya. Nah, saya mungkin tidak terlalu banyak menjelaskan di bagian ini Bapak Ibu karena ini bicara tentang kebalikannya ya. Yang pertama Bapak Ibu, mentalitas pemenang itu adalah membaca peluang. Bapak Ibu membaca peluang, bukan fokusnya itu ke persoalan, tetapi persoalan itu dijauhkan. Kalau tadi yang pecundang itu dekat, fokus. Tapi dia melihat peluang, artinya problemnya dijauhkan, ketika problem dijauhkan, dia lihat ada peluang untuk bisa menang. Ini beda lu Bapak Ibu. Jadi tidak mendekat, tidak menjadi fokus, tapi ini menjadi jauh. Itu ya. Yang kedua, Bapak Ibu, berfokus pada pencapaian bukan pada problem. Jadi saya tidak usah jelaskan, kita bisa kok masuk. Kenapa? Karena negeri itu baik. Dan Tuhan sudah janjikan, bahkan Tuhan juga yang nyertai kita. Ini adalah bagian yang positif. Kita bisa, kita mampu. Kenapa? Karena kita bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, memiliki mentalitas penakluk. Penakluk itu artinya apa? Siap bergerak. Enggak hanya diam di tempat, Bapak Ibu. Kalau orang kan ada yang bilang begini, saya kok susah maju ya. Padahal saya sudah coba ini, coba itu. Padahal ketika nyoba pun sebenarnya tidak bergerak. Nyobanya pun dalam posisi tidak dalam pergerakan. Ada orang Bapak Ibu seperti saya harus jujur Bapak Ibu. Saya termasuk kadang-kadang juga lama bergeraknya. Bapak Ibu bisa bayangin ya, saya sudah latihan nyetir Bapak Ibu dari sebelum COVID. Sudah bawa tuh ke Jakarta. Belum lancar karena takut lihat di jalanan. Jadi nggak bawa-bawa lagi Bapak Ibu, nggak bawa-bawa lagi. Alam-alam kan nggak bisa Bapak Ibu. Nah akhirnya tahun 2021 suami saya paksa saya lagi. Jadi dia bawa saya jalan, ayo mah kita latihan. Saya pikir saya mau dibawa ke lapangan. Enggak Bapak Ibu, saya langsung dibawa ke jalan. Dibawa ke jalan tapi tentu bukan jalanan rame ya. Jalanan jauh, saya pikir mau kemana? Jalanan sepi. Nah suami saya bilang, ayo mah mulai sekarang jalan. Bawa mobil. Saya bilang gimana caranya? Bisa. Suami saya ini rada maksa sih Bapak Ibu ya. Ayo bisa. Saya bilang enggak gini aja deh. Saya duduk di kursi driver, tapi aku diem aja ya. Diem aja. Pertanyaan saya Bapak Ibu. Kalau saya diem aja, apakah mobil itu bergerak? Enggak. Saya tuh diem cukup lama, hampir setengah jam. Sampai suami saya tepok saya. Ih, kok diem aja? Ayo jalan. Takut. Nanti di
di jalan gimana, banyak mobil. Bisa nggak tuh mobilnya dipinggirin? Nggak bisa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena suami saya dorong terus, saya bergerak perlahan. Sampai akhirnya saya ke jalan raya. Di jalan raya saya nggak nyangka ternyata saya bisa. Sampai akhirnya di rumah Bapak Ibu. Nah ketika di rumah suami saya lihat, oh mama udah oke ya. Yang kedua Bapak Ibu, suami saya tidak bilang, ayo mah bawa mobil dari rumah. Saya yang bawa mobil, Bapak Ibu udah mulai berani. Karena bergerak Bapak Ibu, mulai berani. Saya disuruh masuk ke tol. Nggak taunya saya dibawa keluar kota Bapak Ibu sama suami saya. Kalau suami saya bilang, mama bawa ke daerah Cilegon, saya tentu akan mengatakan no. Karena takut. Kenapa? Cilegon itu banyak truk Bapak Ibu. Tapi suami saya bilang, bisa. Percaya deh, kenapa? Aku kan ada bersama kamu. Mending mantep pisan ya. Paham maksudnya Bapak Ibu? Kalau saya sendiri mungkin saya ketakutan banget ya. Tapi karena suami saya bersama dengan saya diyakinkan, saya bisa. Akhirnya benar Bapak Ibu, saya bisa sampai di Cilegon, tapi pulangnya saya bilang sama suami saya. Kayaknya saya mulai pegel dan mulai takut. Atau suami saya yang bawa. Hanya suami saya yang bawa. Bapak Ibu singkat cerita, saya juga sudah bawa sampai ke tol Ciawi. Tapi bersama dengan suami. Tetapi semenjak 2021 sampai hari ini saya nggak bawa lagi Bapak Ibu. Nah nggak bawa lagi kenapa? Karena saya lihat itu lalu lalin makin rame, motor makin rame, saya makin takut. Saya makin ciut. Nah saya memang pergerakannya sangat lambat Bapak Ibu. Saya juga bagian ini termasuk yang mungkin tidak bergerak cepat. Tapi saya mau mengatakan bahwa mentalitas pemenang itu adalah mentalitas yang siap bergerak. Keluar dari zonanya, keluar dari wilayahnya. Untuk kemana? Untuk sampai ke tujuan yang dituju. Kira-kira seperti itu ya. Next slide. Nah berani, kalau tadi takut ya Bapak Ibu. Berani dalam arti tidak gentar menghadapi tantangan atau musuh di depan mata. Ini ya, saya tidak usah panjang lebarkan karena ini kebalikan dari mentalitas pecundang. Kemudian yang kelima, percaya kepada Tuhan. Kalau yang tadi ragu-ragu. Kalau yang ini sangat yakin bahwa kita bisa, kita mampu karena Tuhan yang menyertai. Fokus pada kekuatan Tuhan. Yang keenam, berorientasi ke depan, jadi tidak ke belakang Bapak Ibu. Kalau mentalitas pemenang itu selalu ke depan. Ke depan dalam arti apa? Mengalahkan musuh dan mendiami tanah Kanaan. Artinya apa? Oke, kita punya musuh yang kuat, tetapi kita harus bergerak dan kita bisa sampai di tempat tujuan. Yang ketujuh, next slide. Nah ini Bapak Ibu, berani melawan arus. Bapak Ibu tahu ya, kalau ikan salmon mau bertelur, itu luar biasa. Dia dari laut harus pergi menuju ke sungai. Nah ketika dia mau bertelur Bapak Ibu, dia ketika di sungai itu kan kalau arusnya lagi gede, dia mau nggak mau ke banting-banting begitu, kena batu-batuan, belum ada predator. Belum ada beruang, belum ada elang yang siap nyaplok. Karena kan sungai bisa ngelihat, maksudnya ikan salmon itu bisa terlihat. Nah bisa dicaplok, Bapak Ibu bayangkan. Jadi ketika nanti dia sampai di tempat dan dia bertelur, akhirnya dia mati. Siap melawan arus tuh. Kenapa? Karena dia harus melanjutkan keturunan. Kenapa? Harus beranak, harus bertelur. Makanya Bapak Ibu, ikan salmon dikenal sebagai ikan yang sangat kuat di dalam melawan arus air. Tahan banting, Bapak Ibu, lebih tepat tahan banting ya. Kemudian berikutnya, kenapa kalau di bagian ini Bapak Ibu berani menghadapi sikap pesimis. Pesimis itu yang 10 ya, 10 pengintai. Dan orang Israel dengan optimis. Nah yang ke-8, proaktif dan bertanggung jawab. Artinya punya inisiatif, ayo kita maju. Ayo kita bergerak, kira-kira seperti itu. Yang ke-9, solution oriented. Artinya fokusnya itu adalah menemukan masalah. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kalau kita tidak pernah mengalahkan masalah itu. Bapak Ibu, kalau seorang psikolog ya, lagi ngobatin orang yang fobia takut. Fobia takut dengan ketinggian, maka psikolog itu tidak akan membawa orang tersebut ke tempat yang rendah-rendah. Tapi dibawa ke tempat yang tinggi. Supaya apa? Supaya fobianya itu nanti hilang. Sama, kalau misalnya saya fobia dengan kucing, Bapak Ibu, ketika saya ke psikolog tidak akan menjauhkan saya dari kucing. Malah diajak
dengan kucing. Mungkin kita bilang ini psikolognya rada-rada. Bukan. Jadi untuk menyelesaikan fobianya apa, itu dia perhadapkan dengan objeknya apa. Saya fobianya apa? Fobianya kucing misalnya. Ya udah ke psikolog, nanti saya pelan-pelan suruh pegang bulunya. Gitu ya. Begitu kita psikolognya bilang, hayo. Ibu mau nggak? Tidak fobia sama kucing, mau pegang bulunya. Takut kan? Oke, besok lagi disuruh apa? Pegang buntutnya. Tambah takut lagi. Goyang-goyang. Dari pegang buntut sampai pada akhirnya ketemu kucing tidak fobia lagi. Sama Bapak Ibu. Dalam hal ini juga begitu ya. Mentalitas pemenang Bapak Ibu, solusinya kalau untuk menyelesaikan masalah, jangan menghindari masalah. Selesaikan masalah itu tentunya bersama dengan Tuhan. Itu ya Bapak Ibu. Next slide. Nah Bapak Ibu, ini saya tampilkan salah satu mantan presiden kita Bapak Ibu. Ini menarik ya. Saya terkesan dengan dia punya filosofi. Beliau ini orang hebat, beliau ini orang yang jenius, orang yang sangat cerdas Bapak Ibu. Dia katakan begini, dalam hidup ini saya memiliki mental seperti orang yang bermain sepeda. Sepeda loh Bapak Ibu, bukan motoran loh ya, sepeda. It's very simple. Bila saya tidak mengayuh sepeda, maka saya akan jatuh. Ini menarik ya. Justru ketika ngayuh, nggak jatuh. Tapi ketika tidak ngayuh, malah saya bisa jatuh. Benar juga tuh ada setek, misalnya saya lagi naik di sepeda. Kalau saya ngayuh ya lama-lama ngasih main ya jatuh. Benar juga ya, betul ya Bapak Ibu. Tapi kalau di kayu malah tidak jatuh. Kira-kira bahasa sederhananya seperti itu. Jika saya berhenti bekerja, maka saya mati. Artinya mentalitas pemenang itu adalah orang yang aktif. Orang yang selalu mengisi waktunya dengan berbagai kegiatan yang positif. Baik dalam kerohanian maupun dalam bidang kehidupan yang lainnya. Next slide. Bapak Ibu disuruh milih nih. Kita tadi udah dengar sama-sama, udah belajar sama-sama. Mungkin saya juga ada di mentalitas pecundang. Ada 1-2. Tapi di mentalitas pemenang mungkin saya lebih banyak. Bagaimana dengan Bapak Ibu ya? Nih Bapak Ibu, are you winner or loser? Nanti dijawabnya di rumah. Pasti semua akan jawab, I am a winner. Tapi masalahnya mentalitasnya bodoh enggak sama enggak. Itu yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Next slide. Refleksi buat kita Bapak Ibu ya. Aduh ini teh enak, layarnya gede Bapak Ibu. Ada gereja tertentu, itu layarnya kecil, udah layarnya kecil, saya punya pepet, teh banyak kepotong. Jadi kadang-kadang itu nggak kebaca semua Bapak. Ini menarik Bapak Ibu ya. Refleksi yang pertama Bapak Ibu. Percaya kepada Tuhan di tengah pergumulan hidup kita. Ini untuk saya lebih ke mentalitas pemenang ya. Mentalitas pemenang ya. Percaya kepada Tuhan di tengah pergumulan hidup kita. Menolak untuk menyerah. Pada saat frustrasi, kecewa, putus asa, duka, luka mampir dalam hidup kita. Pak Efri dan Ibu pernah merasakan duka, luka yang dalam. Perlu waktu untuk pulih. Puji Tuhan dalam waktu yang singkat. Saya melihat sudah tampil menjadi orang-orang yang menang. Yang ketiga, bersyukur dalam setiap keadaan. Bapak Ibu, orang yang punya mentalitas pemenang itu akan selalu bersyukur. Nggak ngeluh. Nggak ngeluh Bapak Ibu. Walaupun keadaan belum berubah. Saya mau bilang ya, ketika saya selesai berkhotbah, apakah masalah Bapak Ibu selesai? Belum tentu juga. Tapi cara pandang kita, mental kita yang diperbaiki. Mentalitas kita diperbaiki, Bapak Ibu akan membuat tindakan kita juga jadi berubah. Itu Bapak Ibu terkoreksi. Ya, bersyukur dalam setiap keadaan, bahkan dalam kesulitan. Karena Tuhan selalu bekerja dalam setiap proses. Proses. Bapak Ibu ketika berproses tidak sendirian. God be with us. Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya mungkin menutup kesaksian saya 5 menit aja. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Di tahun 2023 Bapak Ibu, kebetulan saya dapat anugerah berada di state Bapak Ibu bersama dengan suami di bulan Desember. Saya memang sudah
merasa ada firasat bahwa saya akan kehilangan koko saya. Saya sudah maksudnya sebelum saya berangkat memang ketemu makan bareng sama koko saya, tapi posisi koko saya itu tidak sedang dalam posisi kritis ya, artinya sudah pulih sehat begitu. Nah, ketika saya berada di state bersama Pak Yusak tanggal 18 Desember, Bapak Ibu, koko saya yang besar berpulang ke rumah Bapak. Bapak Ibu, di total sebenarnya saya itu sudah kehilangan 4 saudara dalam waktu yang pendek. Berturut-turut malah Bapak Ibu, dalam waktu yang pendek memang tidak mudah. Jadi kalau saya visit ke makam 7 Bapak Ibu. Ada ipar saya 1, mama papa sudah almarhum, cici saya almarhum, 3 koko saya almarhum. Nah, koko saya dengan mama saya itu cuma beda 4 tahun. Itu yang nomor 6. Nah, yang kemarin meninggal 2023 itu adalah koko saya yang nomor 1. Itu berjarak 2 tahun dibandingkan dengan adik. 1 year, 1 tahun. Bapak Ibu, memang tidak gampang. Luka, duka itu mungkin masih membekas ya. Tetapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang bisa memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita semua. Amin.